Mari bersama membangun daerah Sumsel maju, cita jadi nyata. Perizinan mudah, layanan cepat, investasi tumbuh pesat. Satu pintu hadirkan solusi, semua jadi lebih pasti. BPMPTSP Sumatera Selatan melayani dengan tulus dan nyaman. Penanaman modal, peluang terbuka. Satu pintu, satu semangat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi. Masih dalam pelaksanaan Laksan Sapa 2025, pelayanan perizinan publik untuk Sumatera Selatan, sinergi ajak perizinan awal. Nah, di tengah-tengah kita pada saat ini telah hadir Bapak Supardiono, Dr. Andes Supardiono tepatnya, yaitu staf ahli Ekobank. Dan Bapak Supardiono ini mewakili Bapak Bupati yang mungkin berhalangan hadir untuk hal ini. Langsung saja kita sapa Bapak Supardiono. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Terima kasih telah hadir di podcast kami pada hari ini Pak. Ya, baik Pak. Langsung saja ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, apa Pak manfaat nyata yang Bapak lihat di sini, yang Bapak rasakan sendiri, yang tentunya datang ke sini Pak pada hari ini dengan terlaksananya Laksan Sapa 2025 ini, dan mungkin Bapak bisa memberikan langsung harapan Bapak dengan adanya acara Laksan Sapa 2020. Terima kasih Ibu. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi Ibu, pertama kami sampaikan permohonan maaf Bupati. Sedianya Ibu Bupati akan hadir langsung kegiatan Laksan Sapa ini. Namun pada saat yang bersamaan Ibu Bupati ada kegiatan di Provinsi Sumatera Barat, sehingga beliau mewakilkan kami untuk menghadiri acara launching daripada Laksan Sapa ini. Di samping itu juga Pak Wakil Bupati ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada saat ini saya diwakilkan untuk mewakili beliau-beliau ini. Baik Bapak. Harapan kami tentu dari kegiatan Laksan Sapa ini, pertama kami dari pemerintah Kabupaten Musirawas sangat mengapresiasi apa yang menjadi niat dan tujuan dilaksanakannya Laksan Sapa ini. Pertama, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan adanya kegiatan Laksan Sapa ini. Kegiatan-kegiatan pelayanan di masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar, dan tentu ini mendapatkan dampak yang positif, terutama untuk perekonomian di Kabupaten Musirawas. Kenapa? Sasaran Lakspan itu sendiri adalah bagaimana supaya UMKM yang ada di Kabupaten Musirawas itu bisa tumbuh dengan baik, dan kita terus bermitra juga dengan bank yang dituju oleh pemerintah, dalam ini adalah Bank Sumsel Babel. Betul. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas testimoninya. Nah Sobat Top Channel, itu tadi dari Bapak Supardiono mewakili Bupati Musirawas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum itu, seperti biasa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan memberikan sedikit kenang-kenangan yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak Supardiono. Silakan diterima Bapak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Top Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi. Pagi yang indah ini bertemu lagi dengan saya Olga di sini dalam podcast Top Channel, masih dalam pelaksanaan Laksan Sapa 2025. Nah, pada pagi hari yang indah ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Sunardin SH. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musirawas. Langsung saja kita sapa Bapak Sunardin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Ya, sehat kita ya Pak ya. Sehat. Semangat terus kita Pak Semangat, di sini. semangat terus Semangat kita. terus. Baik Ya. Bapak, mungkin Bapak bisa menjelaskan di sini langsung saja ya Pak ya. Ya. Mungkin ada sedikit testimoni Bapak bisa memberikan apa manfaat nyata yang Bapak rasakan sendiri, Bapak sendiri yang datang ke sini juga Pak, terus Ya, Bapak ya. yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan dari Laksan Sapa 2025 ini Pak. Ya, terima kasih Bu Olga. Bahwasanya dengan ada manfaat Laksan
Sapa 2025 ini, yang mana inovasi dari Provinsi Sumatera Selatan sampai kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Musirawas. Tentu kami berterima kasih atas kolaborasi dari DPMPT Provinsi yang mana sedang datang ke kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Musirawas. Ini kami menyambut baik, dan kedepannya tentu laksanaan ini jangan seremonial saja, tetap berkelanjutan. Artinya untuk memacu investasi baik pun UMKM yang ada di Kabupaten Musirawas. Nah, tentu dengan adanya luas kabupaten ini, yaitu 6.358,17 km persegi, artinya hampir sama dengan Provinsi Bengkulu. Nah, tentu ada 14 kecamatan ini, kemudian ada 4 kelurahan, tentu dengan penduduk 398.000, hampir 400.000. Tentu ini memerlukan apabila UMKM ini yang terlaksana dengan baik, terkonsentrasi dengan provinsi. Tentu ini kami sebagai kabupaten tentu berterima kasih. Bahwasanya untuk UMKM ini sangat penting. Kita lihat di rumah sakit itu sudah UMKM, di pariwisata, kemudian di tempat-tempat keramaian. Ini dimunculkan UMKM ini supaya memajukan perekonomian. Betul, itu, terima kasih. Oh baik Bapak. Nah Sobat Top Channel, itu tadi sedikit penjelasan dari Bapak Sunardin, tapi pasti Sobat Top Channel mengerti dan sangat-sangat jelas. Nah Sobat Top Channel, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu dengan bintang tamu yang tidak kalah menarik dan tidak kalah hebatnya. Saya Olga dan Bapak Sunardin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya. Tapi sebelum itu, kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan kenang-kenangan atau cindera mata yang mungkin bisa bermanfaat untuk Pak Sunardin. Ucapan terima kasih kami Pak, Bapak telah hadir di podcast ini. Untuk minum kopi nih. Ya, boleh Pak untuk minum kopi. Terima kasih Sobat Top Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi. Masih di Kabupaten Musirawas. Nah, kali ini bintang tamu kita yaitu Bapak Adi Irawan. Beliau adalah Kepala Dinas Kominfo. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita sapa Bapak Adi Irawan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sehat terus kita Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, langsung saja Pak, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit testimoni Pak. Manfaatnya apa yang Bapak rasakan dengan terlaksananya program Laksan Sapa 2025, program dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini Pak? Ya, yang jelas kami berterima kasih kepada Dinas Pelayanan ya, perizinan DBTM SP Kabupaten Musirawas dan juga dari Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka ada program Laksan ya. Jadi ini diharapkan mampu memberikan informasi dan juga pelayanan kepada masyarakat di dalam hal perizinan dan berinvestasi di Kabupaten Musirawas, dan semoga investasi di Kabupaten Musirawas itu akan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pelayanan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dan Musirawas. Baik, itu tadi Sobat Top Channel sedikit testimoni dari Bapak Adi Irawan. Nah, untuk ucapan terima kasih kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan, ada sedikit cindera mata yang bisa bermanfaat mungkin Pak untuk Bapak ngopi mungkin. Mohon diterima Pak. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Top Channel dan Sobat Investasi dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Top Channel, di tengah-tengah kita saat ini telah hadir Ibu Andriani Susanti SE dan Bapak Mario. Nah, mari kita langsung sapa saja Ibu Santi ya Bu ya. Iya. Dan Bapak Mario. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Mario. Nah Sobat Top Channel, perlu diketahui Ibu Susanti adalah wakil Kacap Bank Sumsel Muara Beliti dan didampingi oleh staf Bapak Mario ya Pak ya. Baik, langsung saja kita memberi pertanyaan, mungkin bisa memberikan sedikit testimoni Bu. Yang akan saya tanyakan di sini Bu, manfaat nyata apa yang Ibu lihat di sini dengan terlaksananya program Laksan Sapa 2025 ini? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Kami dari Bank Sumsel Babel Cabang Muara Beliti dengan adanya Laksan Sapa ini untuk
UMKM itu istilahnya itu bisa mengajukan perizinan secara resmi. Karena untuk perbankan kami untuk UMKM ini ya istilahnya itu kan banyak untuk izin usaha. Karena surat keterangan usaha sekarang dengan adanya Laksan Sapa ini jadi bisa validasi untuk UMKM. Bisa istilahnya mempermudah yang UMKM di Kabupaten Musirawas bisa mengajukan pembiayaan perkreditan ya macam-macam juga kan. Kalau untuk yang namanya izin usaha itu kan memang harus ada, maksudnya tervalidasi. Jadi kami support kegiatan Laksan Sapa ini untuk mendukung perekonomian di Kabupaten Musirawas, terutama untuk UMKM kita Kabupaten Musirawas. Baik sekali. Bagaimana? Mungkin Pak Bari ada tambahan, Pak? Ya, jadi sedikit menambahkan khususnya dari perbankan atau Bank Sumsel sendiri untuk setiap produk Bank Sumsel yang dijual kepada UMKM pastinya kami membutuhkan perizinan usaha. Jadi dengan adanya acara ini minimalnya kami bisa tahu, bisa ada perizinan secara resmi dari UMKM yang ada di Musirawas bisa mengajukan pinjaman ataupun produk-produk lain di Bank Sumsel Babel. Itu mungkin itu saja ya. Ibu. Nah, Sobat Tol Channel itu tadi sedikit testimoni dari Ibu Santi dan Bapak Mario. Untuk ungkapan terima kasih kami dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Ada sedikit cindramata yang mungkin bisa bermanfaat untuk Ibu Santi, terima atau kasih, mungkin Pak Mbak. Mario, atau bisa digunakan bersama-sama. Silakan terima Bu. Terima kasih atas perhatian Sobat Top Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita bertemu dan berbincang dengan Ibu Suhartini dari Desa Sukakarya Terawas, Kabupaten Musirawas. Nah, Ibu Suhartini ini mewakili UMKM yaitu usaha bandrek, mungkin begitu. Nanti kita minta penjelasan dari Ibu Suhartini, tapi kita sapa dulu Ibu Suhartini. Selamat pagi Ibu Suhartini. Selamat pagi Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Bu, bisa lihat ke kamera Bu. Nah, nanti mungkin Ibu bisa menjelaskan manfaat apa yang dirasakan dengan adanya Laksan Sapa 2025 ini Bu. Silakan Bu. Ya, dengan Laksan Sapa 2025 ini itu sangat beruntung sekali dan sangat bagus sekali buat kami tentunya pengusaha, karena dengan Laksan ini itu membuat perizinan NIB itu sangat mudah dan kita tidak ada kendala lagi, nggak bingung-bingung lagi untuk mengurus surat-surat perizinannya itu. Jadi inilah kesempatan emas saya bisa diundang hadir di sini di Sapa Laksan 2025 ini, dan itu membawa keberkahan buat kami. Baik Ibu, di sini mungkin UMKM Ibu ini diusung oleh apa Bu? Mungkin Bank Sumsel atau? Ya, UMKM ini bernama KWT Melati, yaitu suatu kelompok yang di sini memang membuat usaha bandrek jahe pinang. Bandrek jahe pinang Ibu ya. Di dalam bandrek jahe pinang itu sendiri banyak turunannya, kopi pengantin, terus kopi senang, hidup senang dengan pinang, dan ada ekoprinya juga kebetulan saat ini. Ya, jadi dari inovasi pinang kita bisa produk turunannya ada 4. Ya, jadi fungsinya di sini. Kenapa kita ambil pinang? Karena pinang di tempat saya itu tidak ada manfaatnya sama sekali waktu tahun 2019. Nah, dengan adanya potensi inovasi di desa, saya lihat yang ada pinang. Jadi dengan pinang sekarang pinang itu menjadi primadona di desa kami. Baik Ibu, berarti pinang sangat bermanfaat sekali Bu ya. Sangat membuka peluang UMKM ya Bu ya. Baik Sobat Top Channel, dengan penjelasan Ibu Suhartini tadi sebenarnya masih banyak lagi Bu ya. Tapi untuk hari ini itu aja dulu ya Bu ya penjelasannya. Nah, kenang-kenangan kami untuk Ibu Suhartini yang sangat bersemangat hadir pada podcast kami pada hari ini. Ada sedikit kenang-kenangan dari podcast Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Amin. Terima kasih Sobat Top Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir perwakilan dari UMKM, yaitu Ibu Sri Wilujeng dari Desa Kalibeni. UMKM yang diusung oleh Ibu Sri ini yaitu UMKM makanan ringan seperti keripik dan lain-lain. Langsung saja kita bertanya dengan Ibu Sri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik Pak. Baik Ibu, langsung saja Bu ya. Mungkin Ibu sebagai pengusaha UMKM Bu ya, pasti Ibu merasakan dengan adanya Laksan Sapa 2025 ini apa sih Bu manfaat nyata yang
sangat Ibu rasakan di sini sebagai UMKM di bidang makanan ringan ini, Bu? Silakan, Bu. Alhamdulillah manfaatnya tuh sangat banyak sekali untuk kami para UMKM, sangat membantu. Juga membantu tetangga-tetangga juga, membantu semuanya. Karena dengan adanya produk ini, orang yang nganggur saya angkat untuk membantu saya. Itu kelebihannya. Terus saya sama terutama ya dinas-dinas, semuanya dari Bank Sumsel. Alhamdulillah saya sangat berterima kasih dengan adanya ini. Saya lebih semangat, lebih mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Nah, untuk hal dalam mengurus izin lebih mudah nggak, Bu, dengan adanya? Alhamdulillah, pokoknya mantap, semuanya dipermudahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas testimoninya, Bu. Nah, sahabat channel, itu tadi testimoni dari perwakilan dari UMKM Ibu Sri Wilujeng. Sampai bertemu lagi dengan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Top Channel, halo Sobat Investasi. Hari ini kita berada di Kabupaten Musirawas. Seperti biasanya, hari ini juga Bapak Haji Nusarta Yuda Kurnia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan testimoni yang tidak henti-hentinya dalam program Laksan Sapa 2025. Langsung saja kita sapa Bapak Nusarta Yuda Kurnia. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kita, Salam Pak. investasi, ekonomi tangguh. Ekonomi tangguh. Baik, Bapak, langsung saja Pak ya. Ya. Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak di sini. Mungkin Sobat Top Channel juga banyak yang bertanya nih Pak, mengapa program jemput bola perizinan ini dilakukan di 15 kabupaten kota se-Sumatera Selatan ini, Pak? Ya, jadi ini sebenarnya di 12 titik 15 kabupaten kota yang terdampak. Nah, ini juga dipromotori oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui DPMP TSP beserta dengan kolaborasi sinergi dengan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai promotor. Dalam hal ini kita melaksanakan kegiatan layanan perizinan untuk publik di Sumatera Selatan sinergi AJA perizinan awal yang mana merupakan bentuk peran serta aktif dari DPMP Provinsi Sumatera Selatan berkolaborasi bersama stakeholder DPMP TSP Kabupaten Kota. Hadir juga kita dengan Kementerian dari Hukum untuk pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual, dan juga kami bekerjasama berkolaborasi dengan BP POM serta Badan Sertifikasi Halal melalui Satgas Halalnya, dengan Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, terutama ada kolaborasi yang baik melalui Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Asosiasi UMKM. Tentu yang lebih utama kita dibantu oleh, dipromosikan dan dipromotori juga oleh Bank Sumsel Bubble yang selaku mitra pembangunan daerah. Nah, oleh karena itu di 12 titik ini kita memberikan langsung pelayanan cepat, transparan, dan kita balut dengan edukasi serta kegiatan sosialisasi. Juga Bu Olga, kita memberikan contoh dari UMKM yang sudah bersinergi, dan langsung kita ajak mereka untuk melakukan perizinan awal, terutama sasaran kita adalah UMKM dan juga dari pelaku usaha muda, juga dari seluruh koperasi, dan ini untuk mewujudkan Indonesia maju dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Juga ini sebagai program strategis dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk mewujudkan 100.000 sultan muda di wilayah Sumatera Selatan. Baik, Bapak. Pak, di sini pasti ada tantangan utama yang dihadapi masyarakat maupun pelaku usaha sebelum adanya Laksan ini. Kira-kira apa ya Pak? Pertama, kita sangat ketahui bahwa walaupun dengan transformasi teknologi, bahwa teknologi sekarang sudah luas dipakai oleh masyarakat, namun informasi belum tentu sampai ke masyarakat.
Oleh karena itu kita mengajak kepada pelaku usaha asosiasi agar informasi ini dapat tersebar luas, dan melalui media sosial ini kita juga ajak mereka untuk kedepannya nanti dimodifikasi oleh kabupaten kota melalui DPMP TSP untuk kesasaran utama yaitu di wilayah kelurahan atau perdesaan, sehingga pemetaan UMKM ini bisa dapat terrealisasikan dan bisa menjadi kemitraan untuk perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Sumatera Selatan, sehingga menjadi rantai pasok dan mereka akan naik kelas. Baik, Bapak. Gitu saja ya, Pak ya? Ya. Nah, Sobat Top Channel, itu tadi penjelasan dari Bapak Haji Lusapta Yuda Kurnia SEMM yang merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa di titik selanjutnya, dan tentu saja insya Allah dengan Pak Yuda juga di sana ya, Pak ya. Terima kasih Sobat Top Channel. Saya Olga dan Saya Yuda mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.